Shalom saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Bersama dengan saya, Evangelis Ong Ongki Librana dari GKI Stadion Semarang. Bersama-sama kita akan menyimak pendewasaan iman Minggu tanggal 7 Mei 2023. Saudara, di dalam pendewasaan iman kita kali ini, tema kita adalah diselamatkan oleh kasih setianya. Dan saya ingin mengajak saudara membuka bagian firman Tuhan dari surat 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9 dan ke-10. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Semikian jauh kita membaca firman Tuhan. Saudara, dalam dunia ini kita mengenal 3 konsep mengenai pemberian. Ada yang diberi, ada yang memberi. Nah, saudara, apa saja itu? Yang pertama adalah upah, hadiah, dan anugerah. Masing-masing, sekali lagi, ini adalah tindakan memberi. Tetapi maknanya berbeda. Saudara, apa itu upah? Upah adalah sesuatu yang kita terima setelah kita melakukan sesuatu. Misalnya, seorang pekerja yang telah melakukan pekerjaannya, ia mendapatkan upah dari majikannya. Kata kuncinya adalah melakukan. Sedangkan hadiah adalah sesuatu yang kita terima karena kita layak untuk mendapatkannya. Ibarat kata saudara mengikuti sebuah perlombaan lari maraton. Dan saudara di antara sekian banyak peserta, saudara masuk finish nomor 1 alias juara 1. Nah, saudara sebagai juara 1, saudara layak untuk mendapatkan hadiah utamanya. Kata kuncinya adalah layak. Dan apa itu anugerah? Saudara, berbeda dari hadiah dan upah. Anugerah adalah sesuatu yang kita terima meski kita tidak melakukan dan kita tidak layak. Jadi kita tidak ngapa-ngapain, tidak berbuat apa-apa, kita tidak berjasa, bahkan kita tidak layak, tetapi kita tetap diberi. Itu adalah anugerah. Nah, saudara, berbicara tentang anugerah, saudara, anugerah kita akan temukan di dalam Perjanjian Baru ini menjadi sebuah kata yang penting, kata kunci, termasuk untuk kita memahami Perjanjian Baru. Para penulis, saudara, penulis Perjanjian Baru selalu menghubungkan antara keselamatan dengan anugerah Allah ini. Nah, jadi saudara, keselamatan kita dari dosa dan murka Allah itu adalah inisiatif Allah sejak permulaan zaman. Dan Allah lakukan di dalam sejarah menurut rencana dan panggilannya berdasar kemurahannya. Nah, saudara, apa maksudnya? Di sini saya ingin mengajak saudara memahami bahwa kita manusia itu berdosa. Manusia berdosa, saudara, tidak mungkin bisa menyelamatkan dirinya sendiri dengan usaha atau dengan perbuatan amal baiknya. Tidak mungkin bagi manusia berdosa dengan kekuatannya sendiri dapat menaati perintah Allah secara sempurna. Dalam keadaan yang penuh dosa, saudara, manusia tidak mungkin beroleh kelayakan di hadapan Allah. Singkatnya, saudara, tidak ada ruang di dalam hidup kita, dalam hidup manusia, untuk kita memperoleh keselamatan atau penebusan dosa hanya dengan mengandalkan diri sendiri. Namun kabar baiknya, saudara, di sini kita melihat Allah yang penuh dengan kasih setia, penuh dengan kemurahan. Allah mau berinisiatif menyatakan anugerahnya kepada orang-orang berdosa. Sekali lagi, bukan karena usaha atau mereka layak, tetapi semata adalah karena anugerah Allah yang mengasihi manusia berdosa. Jadi seluruh proses keselamatan yang Allah lakukan ini, saudara, itu semua adalah berdasar anugerah. Kita diselamatkan oleh anugerah Allah. Inilah Injil, saudara. Kita yang tidak mampu menyelamatkan diri dari dosa dimampukan oleh karena anugerahnya. Kita yang tidak layak di hadapan Allah, saudara, kita dilayakkan oleh karena penebusan Kristus di atas kayu salib. Tidak ada kebaikan dalam hidup kita yang akhirnya membuat kita layak untuk dikasihi.
Dan sebaliknya, tidak ada keburukan yang membuat seseorang itu tidak pantas untuk dikasihi. Semua adalah karena kasih karunia-Nya. Semua adalah karena anugerah-Nya. Oleh karena itu, saudara, maka tidak ada ruang bagi kita untuk bermegah, sombong atas kelebihan kita. Lalu kemudian kita merendahkan orang lain karena kekurangan atau karena ketidakmampuan mereka. Sekali lagi, semata keselamatan yang kita terima adalah hanya karena anugerah. Terpujilah Allah, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.